Tanpa sadar, banyak yang merasa harus tampil sempurna, harus mengikuti tren, dan harus menunjukkan sisi tertentu dari dirinya agar diterima dan divalidasi. Akhirnya, aurat terbuka sedikit demi sedikit. Martabat diri tergadaikan demi like, viewers, dan followers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramal mar'ata bil Islam waja'alal haya'a ziyanatan laha waja'alal 'afafa sayajan li karamatihi. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah mengangkat, yang telah memuliakan perempuan dengan kemuliaan Islam dan menjadikannya tiang peradaban. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkat derajat perempuan dengan ilmu, akhlak, dan kehormatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema kita yaitu peran muslimah di dunia digital, tantangan aurat, martabat, dan solusi fikih kontemporer. Insya Allah kita akan melihat bagaimana Islam memberi solusi yang jelas dan penuh rahmat agar muslimah tetap hadir di dunia digital tanpa kehilangan kehormatan dan jati dirinya. Akhwat sekalian, pernahkah kita bertanya, mengapa hari ini banyak muslimah yang bingung bagaimana menempatkan dirinya di dunia digital? Mengapa media sosial hari ini dipenuhi konten yang menjadikan tubuh perempuan sebagai konsumsi publik? Dan mengapa sebagian muslimah merasa bahwa menjaga aurat justru menghambat kreativitas dan eksistensinya? Mengapa demikian, teman-teman? Hal ini karena muslimah hari ini hidup di tengah tekanan algoritma, di mana kita dinilai dari visual, penampilan, dan angka popularitas. Tanpa sadar, banyak yang merasa harus tampil sempurna, harus mengikuti tren, dan harus menunjukkan sisi tertentu dari dirinya agar diterima dan divalidasi. Akhirnya, aurat terbuka sedikit demi sedikit. Martabat diri tergadaikan demi like, viewers, dan followers. Dan identitas muslimah sebagai penjaga kehormatan perlahan terkikis. Padahal Allah berfirman dalam Al-Ahzab ayat 33, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Teman-teman, masalah ini bukan pada niat, namun karena satu masalah besar, yaitu krisis pemahaman tentang kehormatan, adab, dan batasan syar'i di dunia digital. Ketika konsep aurat tidak dipahami secara benar, maka tren fashion lebih didahulukan daripada syariat. Ketika harga diri dalam Islam tidak dikenali, maka validasi manusia menjadi tujuan. Dan ketika adab bermedia sosial diabaikan, maka konten narsistik, tabarruj, dan interaksi bebas terasa biasa. Akhwat yang dirahmati Allah, lalu jika hal ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Akan lahir generasi muslimah yang bangga dengan eksposur namun asing dengan adab. Tentu percaya diri di kamera, tapi kehilangan haya, rasa malu yang merupakan perhiasan iman. Bahkan rumah tangga bisa terancam karena istri, ibu, dan anak perempuan terjerat dunia digital tanpa kendali syariat. Lebih dari itu, teman-teman, martabat muslimah yang dahulu dijaga dan diperjuangkan dengan penuh pengorbanan oleh Rasulullah akan terdistorsi oleh budaya visual dan tren viral. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Di dalam tasahhi fasna ma syi'ta." Jika kamu tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Jadi teman-teman, hilangnya rasa malu adalah pintu kerusakan yang paling awal. Namun akhwat yang dirahmati Allah, Islam tidak pernah meninggalkan kita tanpa petunjuk. Allah telah memberikan solusi berupa fikih, aurat, dan adab digital. Pemahaman utuh tentang bagaimana seorang muslimah hadir di ruang digital tanpa kehilangan kemuliaannya. Apa saja solusi tersebut? Yang pertama yaitu memahami fikih aurat secara benar. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 31, "Waliyadribna bikhumurihinna 'ala juyubihin." Dan hendaklah mereka menutupkan kerudung ke dadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah hijab itu bukanlah budaya, bahwa hijab bukanlah budaya, akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslimah harus mengetahui batas aurat, hikmahnya, dan bagaimana menerapkannya dalam konten, foto, video, dan interaksi digital. Kemudian yang kedua yaitu menjaga haya, rasa malu yang merupakan mahkota seorang muslimah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Al-haya syu'batun minal iman." Rasa malu adalah bagian dari iman.
Jadi teman-teman, rasa malu bukanlah penghalang prestasi, akan tetapi ia adalah penjaga kehormatan. Ialah yang membedakan antara berkarya dan mengeksploitasi diri. Kemudian yang ketiga yaitu menguatkan identitas muslimah dalam berkarya. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, "Walillahi 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Kemuliaan itu milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman, kreatif tidak harus membuka aurat, produktif tidak harus mengikuti tren yang merusak. Karena Islam membuka pintu karya seluas-luasnya, akan tetapi menutup pintu kehinaan. Sedangkan yang keempat yaitu membentuk lingkungan digital yang positif. Mengikuti akun yang bermanfaat, bergabung dengan komunitas akhwat yang saling menasehati, dan menjauhi lingkungan yang menormalisasi maksiat visual. Banyak muslimah yang berubah setelah mengetahui, memahami fikih aurat. Kontennya lebih bermakna, pakaiannya lebih terjaga, dan tentu hatinya lebih tenang. Ini adalah bukti bahwa Islam tidak membatasi, akan tetapi memuliakan. Teman-teman akhwat yang dirahmati Allah, jika krisis kehormatan adalah masalah, maka fikih aurat dan adab digital adalah solusi yang Allah berikan. Mari jangan kita meremehkan satu postingan yang dijaga, karena dari satu postingan yang dijaga akan lahir generasi yang terjaga. Mari kita mulai dari diri kita, yaitu mengamalkan, belajar dan mengamalkan fikih aurat, saling menasihati sesama akhwat, menjadi muslimah yang hadir tapi terjaga, dan membangun identitas muslimah yang mulia dan berpengaruh. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah menjaga kehormatan para muslimah, meneguhkan rasa malu, dan membimbing kita dalam menggunakan dunia digital dengan ilmu dan takwa. Nas'alullaha yaj'alana minal mu'minatil afifat wa ayyahfadana minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.